A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang kewafatannya, kisah ini kita mengambil pada saat Rasul menjelang daripada hari-hari akhir kewafatannya. Kurang lebih 2 bulan sekembalinya Nabi dari melaksanakan ibadah haji perpisahan, beliau memerintahkan supaya menyiapkan sebuah pasukan besar ke daerah perbatasan Syria dengan menyertakan kaum muhajirin yang mula-mula termaksud Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Pasukan ini dipimpin oleh Usamah putra Zaid bin Harithah, bekas budak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendirilah yang menyerahkan bendera kepada Usamah untuk memimpin. Ketika pasukan tersebut sedang bersiap-siap hendak berangkat, tiba-tiba Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit, dan sakitnya semakin parah sehingga akhirnya mereka sepakat untuk menunda daripada keberangkatannya. Pada saat-saat pertama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit, demamnya terasa semakin memuncak. Ketika sudah panas, demamnya menurun. Beliau memaksakan diri pergi ke masjid dengan dipapa oleh Sayyidina Ali bin Abu Thalib dan Sayyidina Abbas untuk mengimami salat. Hal ini dilakukan selama beberapa hari. Sebenarnya Nabi Muhammad itu sudah tidak kuat lagi untuk duduk bercakap-cakap dengan para sahabat-sahabatnya, tetapi karena rasa cinta baginda Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, hal ini dilakukan oleh Nabi beberapa hari. Namun demikian ayuhal mukmin, karena adanya bisik-bisik yang kurang mengenakkan di hati Nabi perihal penunjukan Usamah yang masih terlalu muda untuk memimpin pasukan kaum muslimin, maka dengan terpaksa Nabi Muhammad SAW harus berbicara dan berpesan kepada mereka. Wahai kaum muhajirin, kata Rasul, laksanakanlah keberangkatan Usamah itu. Dia sudah pantas memegang daripada pimpinan, seperti ayahnya dulu juga pantas memegang pimpinan. Wahai manusia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menyuruh hambanya untuk memilih antara dunia ini atau di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Maka aku, kata Rasul, lebih memilih yang ada di sisi Tuhannya atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudara muhajirin, hendaklah kamu berbuat baik kepada kaum Ansar dan maafkanlah kesalahan mereka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada merekalah aku menyimpan rahasiaku dan mereka telah memberi perlindungan kepadaku. Selesai menyampaikan daripada pesannya itu, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah Aisyah. Sesampainya di rumah, sakit beliau kambuh lagi.
Ketika ia hendak bangun mengimami salat, ternyata baginda Nabi Muhammad SAW sudah tidak kuat lagi untuk mengimami salat. Oleh karena itu, baginda kita Nabi Muhammad menyuruh Sayyidina Abu Bakar untuk mengimami daripada salat. Waktu itu Sayyidah Aisyah meminta supaya jangan Sayyidina Abu Bakar yang menjadi imam, karena dia orangnya lembut hati, kata Sayyidah Aisyah. Suaranya lemah dan sering menangis kalau membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan tetapi Nabi mengulangi perintahnya kepada Aisyah pun mengajukan keberatan lagi, tetapi Nabi tetap dalam pendiriannya agar Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Ketika sakit baginda Nabi Muhammad SAW sudah semakin parah, panas demamnya semakin memuncak. Istri-istri dan tamu-tamu datang menjenguk Rasul SAW. Melihat keadaan Nabi yang demikian itu, Asma, salah seorang sahabat Maimunah, membuatkan semacam minuman sebagai obat. Ketika Nabi dalam keadaan pingsan, diminumkanlah obat itu, sehingga panas demamnya Rasul SAW menjadi turun. Oleh karena keadaan Nabi sudah membaik, maka pada waktu subuh baginda Nabi Muhammad SAW keluar rumah pergi ke masjid. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedang mengimami salat subuh, dia mengetahui akan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar berusaha hendak mundur, akan tetapi baginda Nabi Muhammad SAW memberi isyarat untuk meneruskannya. Selesai salat, ia mundur dari tempat salatnya untuk memberikan tempat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi duduk di samping Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan salat sambil duduk di sebelah kanannya. Melihat keadaan seperti itu, orang-orang mengira bahwa Nabi sudah sembuh sama sekali dan tidak ada sakit sama sekali. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah Aisyah. Kan tetapi tiap sebentar tenaganya bertambah lemah juga. Aisyah melihat bahwasanya maut sudah semakin dekat. Kini Nabi dalam sakaratul maut. Ia menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berdoa, Allahumma ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi sakaratul maut ini. Dalam riwayat yang lain mengenai daripada hal wafatan Rasul, terdapat kisah Siti Aisyah radhiyallahu anha yang mengungkapkan, suatu hari ketika aku berada di sisi Rasulullah SAW yang sedang terbaring di tempat tidurnya karena menderita sakit, yaitu menjelang daripada hari-hari akhir beliau SAW, datanglah Fatimah, anak Rasul SAW. Melihat Fatimah masuk, berkatalah beliau SAW, selamat datang anakku. Kemudian Fatimah diminta ayahnya duduk di sebelah kanannya. Lalu beliau SAW menarik putrinya agar duduk lebih mendekat lagi kepada beliau. Sesudah itu dibisikkannya sesuatu ke telinganya. Mendengar daripada bisikan ayahnya itu, Fatimah radhiyallahu anha menangis tanpa menghiraukan daripada tangis putrinya itu. Baginda Rasulullah SAW kembali membisikkan sesuatu. Kemudian bisikan yang kedua ini membuat Sayyidah Fatimah Zahra tambah menangis, melainkan berubah. Yang kedua ini akan tetapi bukanlah tambah menangis. Sayyidah Fatimah Zahra berubah menjadi tertawa kegirangan. Beberapa waktu kemudian aku tanyakan kepada Fatimah mengenai apa yang dibisikkan ayahnya itu. Fatimah menjawab, aku tidak akan membuka sesuatu yang dirahasiakan oleh Rasulullah SAW kepadaku, kecuali
pada saatnya Sayyidah Fatimah bercerita kepada Sayyidah Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW wafat. Beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir di pangkuan istrinya Sayyidah Aisyah, tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, dalam usia baginda Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Ketika itu keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya telah berkumpul di situ. Adapun ucapan-ucapan terakhirnya adalah permohonan ampun dari Allah. Ingatlah selalu akan solatmu, kata Rasul. Taubatlah, taubatlah, taubatlah. Berita tentang wafatnya Nabi SAW sangat mengejutkan kaum muslimin yang sedang berada di dalam masjid. Sebab ketika pada pagi hari itu mereka melihat Nabi dalam keadaan sudah sembuh dari sakitnya. Ketika diberitahukan bahawa Nabi SAW telah wafat, Sayyidina Umar bin Khattab cepat-cepat mendatangi tempat jenazah Nabi yang disemayamkan. Ia tidak percaya bahawa baginda Nabi Muhammad SAW telah wafat. Pada saat itu datang, dibukanya tutup mukanya. Ternyata Nabi Muhammad SAW sudah tidak bergerak lagi. Kemudian Sayyidina Umar menduga bahawa Nabi sedang pingsan, yang sudah barang tentu sebentar kemudian akan siuman kembali, akan baik kembali. Ia pun tetap berkeyakinan bahawa baginda Nabi Muhammad SAW tidak wafat. Sampai-sampai ia mengatakan, siapa saja yang berani mengatakan bahawa Nabi telah wafat, maka akan kutebas batang lehernya dengan pedang ini, kata Sayyidina Umar. Sungguh kaum muslimin merasa kebingungan pada saat itu. Sebab belum selang lama mereka bersama-sama Nabi. Mereka melihatnya dan mendengar suaranya yang keras dan jelas. Mendengar doanya pun dan pengampunannya pun yang dimohonkannya masih jelas. Apabila Nabi benar-benar telah wafat, alangkah gundahnya perasaan mereka pada saat itu, al-mu'min. Sementara itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab masih tetap meyakinkan mereka bahawa Nabi tidak wafat. Ia sedang pergi menghadap Rabbnya, Tuhannya Allah, seperti Musa bin Imran. Pada saat Sayyidina Umar bin Al-Khattab sedang berpidato di hadapan kaum muslimin yang sedang di dalam masjid, tiba-tiba datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ia segera mengingatkan Sayyidina Umar dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala anqabikum faman yanqalib ala aqibaihi falan yadurullaha syai'an wa sayajzillahu syakirin." Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang menjadi murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-144. Begitu mendengar membacakan ayat tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab jatuh tersungkur ke tanah. Tak kuat kakinya menahan. Kedua kakinya sudah tak dapat menahan kembali, tidak dapat menahan lagi. Setelah ia yakin bahawa Nabi memang sudah wafat, adapun orang banyak yang belum itu, yang sebelum itu sudah terpengaruh oleh perkataan Sayyidina Umar bin Khattab. Begitu mendengar ayat yang baru saja dibacakan itu, mereka menjadi sadar, seolah-olah mereka tidak pernah mengetahui bahawa ayat ini pernah turun, sampai lupa rasa mahabbah cintanya kepada baginda Rasul. Kemudian Sayyidina Abu Bakar memberi nasihat dan fatwa kepada mereka agar tidak bersusah hati
Setiap nasihat dan fatwa yang disampaikan kepada mereka selalu diikuti dengan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Setelah segala perasaan ragu tentang wafatnya Nabi itu dapat dihilangkan, segera kaum muslimin bergegas untuk menyelenggarakan pemakaman Nabi. Ketika itu yang bertindak memandikan Nabi ialah keluarga yang dekat. Yang pertama sekali ialah Ali bin Abu Thalib, lalu Abbas bin Abdul Muttalib, serta kedua putranya kata Usama bin Zaid. Selesai dimandikan, Nabi dikafani dengan 3 lapis kain, 2 lapis sohari, dan 1 pakaian jenis burda bidara. Sementara jenazah sudah dalam keadaan terbungkus rapi dan dibiarkan di tempatnya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar melakukan salat bersama kaum muslimin yang lain. Setelah hari mulai senja dan setelah kaum muslimin selesai menjenguk tubuh yang suci serta mengadakan perpisahan yang terakhir, keluarga Nabi sudah siap pula untuk menguburkannya. Setelah tengah malam barulah upacara pemakaman Nabi Muhammad SAW dilaksanakan. Demikianlah kisah hidup Rasulullah SAW semenjak lahir hingga wafatnya. Ia pergi meninggalkan dunia seperti ketika ia datang. Ia melepaskan dunia ini dengan tiada meninggalkan sesuatu kekayaan yang fana pada siapapun. Sebagai peninggalan, ia telah memberikan agama yang lurus, Kitabullah sebagai rahmat dan petunjuk, serta teladan yang tinggi kepada seluruh umat manusia di dunia ini, al-mu'min. Sepeninggal Rasulullah, pertanyaan Sayyidah Aisyah kepada Fatimah itu aku ulangi lagi. Barulah ia mau mengungkapkan yang dikatakan, yang dibisikkan oleh Rasul kepadanya. Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul berkata, aku menangis karena Rasulullah SAW membisikkan kepadaku bahwa ajalnya telah hampir tiba. Malaikat Jibril yang biasanya setahun sekali mengulangi bacaan Al-Quran kepada Rasulullah, kali ini mengulangnya sampai 2 kali. Aku menangis karena Rasulullah berpesan dengan membisikkan kepadaku bahwa ajalnya telah hampir tiba. Hai Fatimah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Kemudian aku tertawa ketika beliau membisikkan, engkau duhai Fatimah adalah orang yang pertama dari ahlul baitku yang akan menyusulku. Kemudian beliau melanjutkan, duhai Sayyidah Fatimah, tidakkah engkau ridha menjadi wanita paling utama, sayyidah di kalangan umatku? Kisah Siti Aisyah radhiyallahu anha mengenai Siti Fatimah radhiyallahu anha ini diperkuat lagi oleh riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Abdul Bir ketika ia mengutip ucapan Rasulullah kepada putrinya dengan mengatakan, anakku, tidakkah engkau rela dan puas menjadi putri utama di seluruh jagat? Mendengar ucapan ayahnya, Siti Fatimah bertanya, tetapi ayah, bagaimana dengan Maryam bunda Nabi Isa alaihissalam? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, beliau wanita utama pada zamannya. Riwayat yang lain juga berasal dari Siti Aisyah mengisahkan bahwa menjelang akhir daripada hayatnya Rasulullah SAW berkata kepada Siti Fatimah, tidakkah engkau rela dan puas menjadi wanita utama di seluruh jagat, wanita utama umat ini dan seluruh kaum mukminin? Ya mukmin Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri ini. Al-fakir, miskin amal, miskin ilmu, ad-du'aib ilallah, wal afu minkum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.